Udah lihat podcast ini belum guys? Nih guys ya, ini anak yang kemarin bilang katanya wisuda cuma 1 juta doang. Sekarang jawabannya agak lain nih ya. Terus juga begini konsepnya kalau seumpamanya dia jadi gubernur. Simak video ini sampai habis guys. Kalau SMA wisuda dihapus, gimana? Okay. Apalagi konsep untuk pakaian kebaya ya menurut saya itu kan di sekolah kan nggak setiap saat diadakan. Cuman hari-hari tertentu doang, hari-hari besar kayak RA Kartini contohnya. Kan nggak setiap saat. Tapi kalau misalnya kita wisuda itu biaya duit banyak gak sih keluar? Banyak, 1 juta. 1 juta? Iya, waktu dulu saya 1 juta. Menurut kamu itu angka yang besar atau yang kecil? Besar. Kamu orang susah atau orang ini berada sih sebenarnya? Gimana ya, Pak? Sebenarnya bisa dibilang ya orang kalangan cukup menengah lah standar. Tapi kenapa Oke. kemarin Susah-susah menerima banget, uang dari nggak Kang kaya-kaya Deddy? banget. Berarti nggak ada masalah dong kalau digusur ya cari tempat yang lebih layak dong untuk kamu tinggal. Iya, nggak apa-apa. Ya aman, silakan. Kalau mau diambil, silakan. Kan yang dipertahanin kita itu cuman rasa kemanusiaan yang dimana para korban penggusuran ini itu nggak ada rasa manusia kayak memanusiakan manusia tuh nggak ada. Cuman itu doang. Kalau mau diambil ya silakan. Seharusnya menurut Aura harus seperti apakan kalau pemerintah mau gusur tanahnya sendiri? Ya tadi dirangkul masyarakatnya, diajak musyawarah, dicarikan solusi. Terus kalau misalnya yang udah bangun tempat tinggal nih, rumah nih, kan beda ya, ada yang cuman usaha doang gitu kan, sama yang bangun rumah gitu. Dicarikan solusi, kira-kira gimana, diganti kompensasinya gimana gitu. Oke, saya nobatkan Aura menjadi gubernur sementara Jawa Barat. Oke, kamu ketemu dengan orang-orang seperti Aura nih. Kamu apain? Bu Gubernur, Ya. ini saya minta kompensasi, nggak bisa saya enaknya kayak gini aja nih. Kamu mau rangkulnya kayak gimana? Kamu kasih kompensasi berapa? Maksudnya gimana? Selama 1 jam ke depan saya nobatkan kamu sebagai gubernur Jawa Barat dan kamu harus menggusur tanah tersebut karena ada kepentingan dari negara, memperluas kali lah atau apa ya kita bicara ya. Ada kepentingan dari negara di sana dan itu bukan tanahnya, itu tanahnya negara ya, paham. tanahnya kamu ya. Dan kamu gusur, masyarakat kamu protes. Ya dirangkul dulu. Kita terjun dulu ke lapangan, terjun ke lokasi, ngobrol sama masyarakat sekitar. Kira-kira mau nggak mereka? Mau lah. Nggak mungkin enggak. Mau. Mau. Teman-teman, saya akan mengomentari dulu video tadi teman-teman. Ucapan dari Aura Cinta. Aura Cinta menyebutkan penggusuran itu tidak memanusiakan manusia dan harusnya turun dulu ke lapangan. Coba deh kalian yang belum nonton videonya Kang Deddy Mulyadi sebelum penggusuran di kawasan aliran sungai itu, coba tonton dulu. Kang Deddy Mulyadi sudah turun, sudah terjun, sudah berdiskusi dan memberikan solusi. Kang Deddy pada waktu itu warga komplain, warga ingin menyelamatkan barang-barangnya seperti besi lah atau batu bata lah, atap yang masih bisa dipakai. Tapi Kang Deddy nggak mau karena itu akan beruntun, karena itu nantinya akan terlalu lama, akan makan waktu, bisa jadi penggusuran itu dilupakan gitu loh. Nah, Kang Deddy memberikan solusi kalau bahan bangunan yang sudah dibangun dan dihancurkan itu akan diganti rugi oleh Kang Deddy Mulyadi. Kurang memanusiakan apa gitu loh. Harusnya Kang Deddy nggak harus mengganti karena kalian sudah membangun bangunan di tanah milik negara gitu loh. Di bangunan kalian itu liar. Nah, Kang Deddy itu udah memanusiakan dan juga memberikan kompensasi. Yang kemarin diundang itu diberikan kompensasi 10 juta. Kamu itu Neng Aura, oke boleh kritis tapi difikirkan dulu, saya ini berucap seperti ini benar atau enggak gitu loh. Jangan asal kritis, asal tenar tapi ya kopong gitu, nggak ada isinya, yang ada malah dihujat gitu loh. Oke teman-teman, kali ini kita akan melihat komentar dari ayahnya ketika di podcast Dr. Richard Lee. Anak banyak keluar itu pasti, tapi kalau banyak anak banyak rezeki ya belum tentu, tergantung orang tuanya mbak bagaimana untuk usaha. Oh oke. Nah selama ini Bapak keberatan nggak kalau Bapak masih bisa kalau misalnya anak-anak itu ada study tour nggak sekarang? Mungkin nggak ada ya, udah dihapus ya karena kebijakan ya. Tapi Dulu waktu kamu masih ada. ada. Bayar sendiri atau itu gratis juga? Bayar lah sendiri. Bayar ya? Iya. Jadi udah dipatok sekitar 1 juta berapa gitu. Udah study tour sama wisuda. Oh, sama wisuda.
Oke, apalagi biaya sekolah yang kita keluarin tanpa gratis ya. Kalau sekolah negeri ya Pak ya gratis ya. Iya, gratis. Gratis ya. Apalagi biaya lain yang selain Udah, itu doang sih. Tidak ada biaya apa-apa. tidak ada biaya apa? Tidak ada. Versi orang tua dulu Pak. Ya, Study tour 1 juta, wisuda 1 juta. Menurut Bapak itu berat nggak? berat. Tapi kalau maaf ya, kalau demi anak ya kita usahakan. Begitu. Ngeyel, anak sama bapak sama aja. Maksudnya demi anak itu apa Pak? Nah gini, jadi kalau wisuda itu sebetulnya penting juga. Jadi untuk wawasan anak itu dengan adanya wisuda, maaf ya, wisuda yang saya gambarkan di sini study tour, bukan untuk wisuda di dalam kelas ya, di dalam sekolah enggak. Untuk anak saya itu wisuda ya study tour itu penting bagi kita Pak. Jadi untuk melatih untuk wawasan anak itu biar luas. Oke. Iya. Pak, Yang tadi saya nyambung. dengarkan untuk kepentingan anak. Kalau misalnya suatu hari anak Bapak nanti minta handphone yang mahal, Pak. Bapak beliin nggak Pak? Enggak, Saya mau minta handphone yang 10 juta. Enggak. Ayah. enggak. Kan untuk kepentingan anak Pak. Kepentingan di sini apa menyesuaikan dengan kebutuhan anak dan menyesuaikan dengan kemampuan kita. Tapi ayah, teknologi sekarang ini sudah canggih. Kalau kita nggak pegang laptop, nggak pegang iPad, kita ketinggalan zaman ayah. Bisa ada yang apa yang murah sekitar 300.000. Itu nggak bisa ini, nggak bisa cepet, nggak bisa live, nggak bisa media sosial. Zaman sekarang ini harus media sosial lah. Kita harus menyesuaikan dengan kehidupan. Zaman sekarang media sosial kita harus melek. Kalau nggak kita ketinggalan ya. Media sosial di sini sebetulnya kan melalui aja sudah cukup, atau melalui baca-baca internet sudah cukup. Artinya HP yang 300.000 itu udah Nggak cukup. bisa ya. iPhone 300.000 itu nggak cukup. Bikin chat GPT aja nggak bisa ya. Ya, berarti kita harus ada ini dong, interaktif sama teman, datang ke teman yang punya HP atau ke PS kan juga masih ada ya untuk ngerjain tugas. Kok PS sih? Apa sih namanya? Warnet. Kok PS? Iya, itu maksudnya. Datang ke warnet atau sama temen gitu kan, ngerjain kan bisa. Itu kan malah juga melatih komunikasi. Gitu. Iya, Kenapa harus saya ini HP, mengandaikan punya jadi HP? anak-anak yang tengil dan ayahnya. Tapi Bapak nggak beliin. Enggak. Kenapa? Karena itu menganggap apa? Karena Bapak menganggap apa? Kenapa Bapak nggak beliin? Ya kita beliin tapi menyesuaikan dengan kebutuhan si anak. Tidak harus barang mewah gitu. Saya menyesuaikan, kalau misalkan untuk internet HP yang 300-400an sudah bisa lah. Tapi kalau study tour dengan wisuda menurut Bapak itu wajar? Wajar. Tapi untuk wisudanya ya di dalam sekolah kita nggak setuju. Tapi untuk study tour-nya itu kita setuju. Oke. Pak, zaman lagi susah menurut Bapak lebih penting mana untuk kehidupan kita sehari-hari? Karena 1 juta lumayan Pak ya, penghasilan Bapak kan 4 juta sebulan kurang lebih ya. Kalau dipotong 1 juta itu 25%-nya Pak. Ya. Ada banyak masyarakat bicara bahwa wah udah, mohon maaf Pak ya, udah susah nih kehidupannya tapi kok masih nggak irit, bahkan terkesan foya-foya. Menurut Bapak bagaimana dengar itu Pak? Lebih mengutamakan makan, tapi tidak lupa pula apa itu semacam tor itu juga penting untuk kehidupan bermasyarakat itu Ngeyel sangat nih penting. bapak. Jadi tidak hanya hidup kan tidak hanya sekedar makan, kita juga harus meningkatkan kualitas diri, termasuk study itu juga bisa meningkatkan kualitas Kualitas diri. diri. Nggak Kalau nyambung, orang kan? hanya makan, maka pengetahuan mereka hanya sekadar di situ, tidak bisa keluar dari zona miskin itu. Nah, teman-teman sudah lihat sendiri kan, emang anak dan orang tuanya tuh sama aja, sama-sama ngeyel. Pak nih, saya kasih tahu Pak, Bapak itu hanya berkomentar atas kemampuan diri Bapak sendiri. Bapak nggak tahu kan di lapangannya seperti apa, di masyarakat luas itu seperti apa. Jujur Pak, di daerah saya sendiri Pak, orang-orang yang memaksakan untuk hal-hal seperti itu sampai berhutang di Bank Emok. Betul apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Di Bank Emok itu udah kayak candu, kurang ngutang lagi Bang harian, ngutang Bang lagi harian, demi menutupi kebutuhan-kebutuhan yang nggak penting seperti itu gitu loh. Tadi tur, jalan, belum ongkos, belum sanggup. Itu Pak, Bapak ini berkomentar untuk kepentingan diri sendiri. Saya yakin Bapak ini mampu, bukan orang miskin. Jadi balikan saja tuh santun dari Kang Deddy kalau emang Bapak sudah ngerasa mampu. Teman-teman, kali ini kita akan melihat video dari Tante Rike atau Neng menyentil atau menyindir Neng Aura
jika komplain atau mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Oke, langsung saja lihat ke videonya teman-teman. Tanya untuk rakyat. Tapi kenapa justru rakyat kecil dikorbanin? Apakah pembangunan untuk memiskinkan rakyat atau untuk kepentingan rakyat? Assalamualaikum besti-besti, love Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Jabat Pengairan. Untuk pengendalian banjir Cikarang Bekasi Laut, ya untuk berapa kecamatan kira-kira? Itu hampir meliputi Seluruh Bekasi? setengah lebih gitu. Seluruh Bekasi dan imbas juga ke Kabupaten Karawang tentu saja. Betul ya. Ya. Benar nggak? Dan Betul. juga ke Kota Bekasi dong. Iya, pasti. Kalau di titik 0 km ini nggak beres-beres, kira-kira air yang dari Bekasi bisa ngalir bener nggak dari kota? Iya. Jadi kita dukung, lanjutkan ya normalisasi sungai ini. Perum PJT kapan mau turun sama saya? Yuk tinjau ke lapangan. Kalau kemarin di Komisi 6 mengatakan bahwa itu terjaga dan sebagainya, ini buktinya. Kalau saya nggak salah, ini adalah lahan negara yang hak kelolanya diberikan kepada PJT, tapi bertahun-tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun tidak terjadi penjagaan. Akhirnya yang terjadi malah digunakan sebagai bangunan, kali di atasnya adalah beton. Gimana kagak banjir? Salam sopan PJT. Muah. Masalah aura cinta terkait video Kang Deddy Mulyadi masih berlanjut guys. Kalian udah lihat belum sih podcastnya Dr. Richard sama si aura cinta itu? Lihat rambut gua sampai berantakan gini saking peningnya gua dengerin tuh podcast. Gua nggak ngerti lagi, kayaknya kata gua ini emang si aura ini berani gitu. Dia tuh ngomong berani, berpendapat berani gitu. Tapi makin dia ngomong tuh makin kelihatan kayak lu tuh nggak paham apa-apa, Neng. Dari Neng Ora gue belajar ya, berani berbicara itu bukan berarti Anda cerdas. Gue mau tanya deh, ini si Neng Ora tuh mau nyerah di episode berapa sih? Gue udah enek banget gitu, udah kayak dongkol banget gitu. Dia tuh mau udahan di episode berapa? Kata gue Neng Oranya nggak salah. Yang salah itu acara-acara yang undang dia, malah makin blunder. Gue ngontenin dia juga salah, gue juga salah gara-gara ngontenin dia. Tapi gue udah gedek. Neng Ora ya, sekali lagi nih, Ane kasih tahu, Aye kasih tahu, Neng, itu tanah bukan tanah milik lu, bukan tanah milik orang tua lu. Bukan tanah milik mertua lu, itu tanah milik negara, Neng, negara. Public speakingnya dia udah bagus banget itu di podcastnya Dr. Richard. Sama seperti public speaking dia waktu bertemu langsung dengan Kang Deddy Mulyadi. Public speakingnya bagus, kalimatnya bagus, penataan bahasanya bagus. Ya, sekarang attitude-nya juga udah lebih mending gitu ya. Mimik wajahnya juga udah lebih kalem gitu, lebih sopan gitu ya. Tapi isinya kosong, tetep aja, Neng. Di podcast tersebut ada ya Dr. Richard itu nanya, kamu gak mikir gitu? Terus si Ora jawab gini, enggak. Ya elah kata gua, lu simpulin sendiri deh ya. Dia berbicara lantang, berani, bebas gitu ya. Gue tahu bebas berpendapat gitu ya, sampai belibet kan ini gue ngomong. Tapi lu aja nggak pakai mikir, pola pikirnya kurang. Gimana atuh, Neng? Udah gitu di podcast itu si Neng Ora minta kompensasi. Kompensasinya dalam bentuk apa? Ditanya sama Dr. Richard. Ya kompensasi dalam bentuk bangunan gitu. Paling nggak ada bangunan untuk memindahkan barang. Lah, Neng, lu udah ngebangun, bukan lu, orang tua lu atau mertuanya orang tua lu udah ngebangun rumah di atas tanah pemerintah. Sekarang Ngana minta kompensasi bangunan, Neng. Menurut Ngana aja, Neng, kata gua mah lihai dalam berbicara tapi tidak dengan isinya. Sekali lagi gua kasih tahu ya Neng Ora ya, gua berharap ini konten gua terakhir buat lu, Neng, ya. Itu tanah bukan punya lu, bukan punya pribadi, bukan punya mak bapak lu, bukan punya mertua mak bapak lu. Sekali lagi gua tegaskan ya, Neng, itu tanah negara, tanah pemerintah itu, Neng. Lu boleh, Neng, minta ganti rugi. Mak bapak lu boleh minta ganti rugi kalau itu tanah lu pribadi, kalau itu milik pribadi. SHM ada suratnya, ada sertifikatnya begitu, Neng. Terus kata gue gini ya, Neng ya, lu kan udah dikasih duit tuh 10 jetong sama KDM, sama Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Udah stop koar-koarnya, atau lu balikin duitnya ya, biar bisa enak koar-koarnya. Lu kalau begini jadi kelihatan kayak orang kagak tahu diri, tahu nggak lu? Lu 10 jutanya lu embat ya, 10 jutanya lu embat nih ya. Abis itu lu masih ngomongin permasalahan itu. Udah. Terus di podcast lu sama Dr. Richard, lu ngajarin Kang Deddy turun dulu ke lapangan biar tahu kondisinya, biar tahu situasinya, makanya turun ke lapangan. Neng Ora ya, Kang Deddy Mulyadi itu hidup jauh lebih dulu daripada lu. Dia lebih ngerti soal lapangan daripada lu ya. Bocah 1 juta doang. Masalah terjun ke lapangan Kang Deddy Mulyadi lebih jago daripada ente. Masalah terjun ke lapangan Kang Deddy Mulyadi udah lebih dulu daripada ente. Udah bertahun-tahun yang lalu ya. Beliau itu Kang Deddy Mulyadi turun ke lapangan.
Udah gitu lu juga ngomong, kan bisa musyawarah dulu sama rakyat yang ada di sana, sama penduduk yang di sana segala macam. Neng Ora, ibarat kata gini ya, lu punya barang nih ya, nih lu punya barang, lu pinjemin barang lu ke orang lain, terus begitu mau lu ambil barang lu, dia orang minta musyawarah, padahal itu barang lu. Menurut lu masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Hah? Ibarat kata itu barang lu yang mau lu minta balik gitu ya, lu minjemin barang ke dia, terus lu mau minta balik barang lu nih, terus dia minta kompensasi, hah? Kan itu barang lu. Udah Neng Ora, capek gue ya, akhir-akhir ini konten gue emosional banget, heran. Agak bingung dikit kenapa si Aura Cinta dipanggil ke podcast. Gue kira udah cukup kemarin pas ngobrol sama Kang Dedi. Dan masih aja ngebahas mengenai kemanusiaan, masih merasa terzolimi karena digusur. Tapi ada yang beda guys, kemarin waktu ngobrol sama Kang Dedi, kan Aura ini bilang kalau dia itu orang miskin. Tapi waktu di podcastnya DRL, dia bilang dia nih orang menengah. Jadi dibilang kaya banget enggak, dibilang miskin banget juga enggak gitu ya kan. Masih guys, masih ngebahas soal kenapa sih pemerintah ini nggak ada ngajak musyawarah. Intinya yang gue tangkap dari podcast itu, Aura ini berpikir kenapa pemerintah ini asal ngegusur aja tanpa mikirin dampak ke orang-orang yang digusur. Gini ya sayang, aku kasih tahu, bayangkan nanti kamu udah gede, punya tanah, kamu jadi orang kaya, amin. Tanah kamu ini kamu beli, tiba-tiba ada orang yang nempatin buat rumah, buat usaha, tapi pada saat itu kamu biarin aja karena kamu mikirnya tanah itu belum mau kamu pakai. Tiba-tiba suatu hari kamu pengen bikin project, pengen bikin sesuatu lah intinya di tanah tersebut. Tapi kan tanah itu udah ditempatin sama orang itu juga cuma nempatin doang, nggak ada bayar apa-apa ke kamu. Kamu udah kasih tahu nih ke orang-orangnya, Bu, Pak, maaf ya, ini tanah mau saya pakai, tanah ini milik saya dan mau saya pakai, tolong Bapak Ibu angkat kaki dari sini. Tiba-tiba orang-orang yang nempatin tanah kamu ini bilang, loh kok gitu sih, nggak adil dong, kalau gitu kamu mau ngasih apa ke kami kalau misalkan kami angkat kaki dari tanah ini? Bingung nggak kamu kalau digituin? Itu kan tanah kamu, dipakai sama orang lain, tanpa izin, tanpa bayar. Gilan kamu mau pakai tanah tersebut, malah kamu dimintain kompensasi gitu loh untuk si orang-orang ini. Kamu diminta bertanggung jawab untuk orang-orang ini. Dan kamu kayak ada ngomong di podcast itu, pemerintah ini nggak ngejelasin emang mau dibikin proyek apa, siapa pemilik proyek ini. Kalau lu tahu urusannya juga apa gitu loh. Kan udah diberikan SP berkali-kali. Dan maksudnya dari awal diberikan SP tuh seharusnya kalian udah mawas diri, udah bersiap-siap gitu loh ya. Apa kayak dipindahin? Kenyataannya kan nggak begitu. Terus didatangkan preman. Terus kalian merasa terintimidasi. Ya gimana kalian dikasih SP nggak gerak? Menurut gue kayak yang udah gitu loh, people makes mistakes, nggak apa-apa kalau emang video kamu yang kemarin itu kamu salah ngomong, tapi kayak udah aja sampai situ, gak usah kamu bikin klarifikasi lagi atau datang-datang ke podcast kayak yang masih meminta keadilan, kayak ngomong oh yang penting saya jujur dan lain sebagainya. Enggak, gimana ceritanya orang menuntut sesuatu yang memang bukan miliknya dia? Jadi apa yang mau kamu tuntut? Keadilan apa yang mau kamu tuntut di sini? Adik, kalau misalkan video ini lewat di FYP kamu, tolong pahami kata-kata tante ya. Oke, kalau memang kamu tidak terima karena memang tidak ada sosialisasi terkait dengan penggusuran rumah kamu yang berada di sekitar bantaran sungai. Di situ yang bisa kamu kritik untuk pemerintah. Karena kamu tinggal di bantaran sungai, seharusnya kamu bisa paham dan melihat bagaimana susahnya cari uang itu kayak gimana. Kalau kamu bilang perpisahan itu akan menjadi sebuah kenangan yang tidak akan terlupakan, di saat kamu lulus SMA atau bahkan lulus kuliah nanti, kenangan-kenangan itu akan sirna seiring berjalannya waktu dan kamu akan lebih fokus untuk gimana cari uang untuk melanjutkan hidup kamu atau bahkan keluarga kamu nantinya. Kalau udah tahu cari uang itu masih susah, mau ngeluarin duit harus tahu mana yang didahulukan. Satu lagi, kamu kan juga daftar kuliah, dan kalau misalkan kuliah kamu keterima, apakah itu tidak perlu dana? Biaya kuliah itu mahal sayang. Dan kamu bilang cuman 1 juta. Cuman 1 juta itu adalah untuk event 1 hari. Kalaupun kamu dapat bantuan dengan biaya kuliah ringan, bisa saja kamu itu juga mendapatkan biaya kuliah 1 juta per semester. Bandingin, 1 juta untuk 6 bulan atau 1 juta untuk 1 hari. Dipakai ya logikanya. Kehidupan keluarga Bapak angka seperti itu masih bisa nabung nggak? Nggak bisa. Kocak nih aki-aki. Katanya gaji 4 juta tuh nggak bisa nabung buat masa depan. Tapi masih bisa nabung buat study tour sama wisuda. Hebat deh. Saking sayangnya sama anak-anak begitu ya Pak ya. Saking sayangnya dimanjain tuh anak-anak. Sampai hasilnya ya kayak gitulah. Kayak si Aura Cinta itu kan. Pinter, tegas, berani.
Kenapa ya TV nasional makin kesini itu makin doyan undang-undangan viral? Karena ribut, karena sensasi, bukan karena prestasi. Apa prestasi anak muda Indonesia udah nggak cukup menarik buat dijual? Ya, kasus terbaru kan kalian udah tahu lah pasti. Aura Cinta, gadis yang viral, gegara debat sama pejabat Kang Deddy Mulyadi, sampai akhirnya tampil di acara TV nasional. Sekilas kelihatan biasa aja, tapi kalau dilihat lebih dalam, kok bisa-bisanya layar kaca ngasih panggung ke sosok yang dikenal publik bukan karena karya, tapi karena konflik. Padahal di luar sana, banyak anak muda yang tiap hari banting tulang, Pak, Bu, buat bawa nama Indonesia ke kancah dunia. Dia juara olimpiade, bikin inovasi, riset, bahkan tembus kampus top dunia kan. Tapi mereka nggak pernah dapat sorotan. Kamera TV nggak pernah nyamperin mereka. Stasiun TV hari ini kayaknya lebih cinta drama daripada data. Bener, itu saya sendiri. Terlibatnya sebagai apa? Terlibatnya saya sebagai talent. Oh, talent. Bukan yang kemudian mengelola pinjol ya? Bukan. Saya talent, dibayar, ya udah melaksanakan sesuai prosedur. Tapi kalau untuk seluk-beluknya tentang pinjol lebih dalam itu saya nggak tahu apa-apa. Udah diterima di UI? Belum. Baru ujian. Kapan mau ujian nih? Kemarin tanggal 28 April. 28 April, belum dapat hasil ya? Belum, pengumumannya kalau nggak salah 28 Mei. 28 Mei, oke. 3 minggu lagi. Ambil Ya. program studi apa di UI? Filsafat? Iya. Oh, berat amat. Itu jurusan pilihan sendiri atau papa mama yang ngarahin? Pilihan sendiri. Kenapa ambil filsafat? Lebih tertarik sama teori-teori sih. Oh, itu sebabnya kamu berani berdebat dengan Gubernur Jawa Barat ya? Ya, pertanyaannya teman-teman, ini salah siapa sih? Medianya yang malas mikir atau kita yang terlalu mudah terpancing sama tontonan murahan? Coba deh, sesekali kasih spotlight ke yang berjuang senyap, mereka yang kerja keras tanpa kamera. Karena Indonesia itu butuh lebih banyak inspirasi, bukan sekedar sensasi semata. Itulah teman-teman komentar dari para netizen. Entah akan ada lagi kah podcast atau undangan untuk remaja yang dibilang masih bocah tapi udah dewasa. Gimana teman-teman? Tuliskan komentar kalian terkait kicauan Neng Aura tersebut teman-teman. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral. Assalamualaikum.